akhirnya mikir kok kayaknya speaker udah nggak ada masa depan nih, lari deh ke particle board gitu ya Pak ya. Itu saya jadi ingat ada satu buku bagus dari Pak Renal Kasali bilang bahwa bisnis hari ini tuh harus agile, harus benar-benar bisa ngikutin perkembangan, harus lincah Pak. Dan kayaknya seorang Alwin Toro udah langsung tahu tuh Pak tentang bagaimana being agile atau menjadi agility saat itu Pak, langsung mau pindah. Boleh Pak di-sharing ke kita, karena saya pikir mahasiswa sekarang itu harus benar-benar peka ya kalau perubahannya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah makan pagi? Pantas suaranya kecil. Baik. Tidak baik juga kalau banyak makan, nanti bulat badannya. Tapi sebelum itu saya jujur ya, setiap saya memberikan seminar untuk mahasiswa, ya, ada rasa sedih, ada rasa senang. Sedihnya itu saya iri dengan mereka. Dulu saya waktu sekolah ugal-ugalan, sekarang baru melihat betapa pentingnya untuk belajar dengan benar. Nah itu sedihnya. Tapi senangnya melihat adik-adik ini, khususnya yang wanita cantik-cantik. Nah itulah membuat beliau awet muda. Ya jadi Pak Rektor, kalau mau awet muda, sering-sering aja ke kelas mahasiswi yang cantik-cantik. Tadi beliau nanya, apa rahasianya? Itu rahasianya Pak. Dan prianya muda-muda energik. Saya juga merasa iri ke depan ini bahwa kalian akan jauh lebih hebat dari saya maupun ini. Nah, kembali ke pertanyaannya, kenapa saya pindah dari satu mainan ke mainan baru? Nah, di sini yang penting bukan pindahnya, yang penting adalah diambil hikmahnya. Memang sekarang ini paling bahaya adalah kita masuk di zona aman. Ya, kecenderungan orang tuh kalau udah enak dia nggak mau pindah, sehingga selamanya akan begitu. Lama kelamaan dia akan ketinggalan zaman. Jadi kalau kita melihat sesuatu lain yang lebih baik, ya kita harus berani keluar daripada zona nyaman. Ya, tapi juga tidak boleh centil. Ya, khususnya buat pengusaha tidak boleh centil. Lihat ada bisnis orang lain bagus, ikut-ikutan. Nah, itu namanya centil itu. Ya, jadi waktu itu saya pada posisi membuat speaker selama 8 tahun. Zaman waktu saya mulai, loudspeakernya besar-besar. Ya, kalau waktu itu makin besar, makin keren. Waktu tahun 70-an, ya, waktu zaman disco, speaker makin gede, makin bagus. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, nah speaker itu makin hari makin kecil, sampai paling segede handphone. Nah di situ saya lihat, wah ini kelihatannya bisnis saya jadi ancaman, ya. Bahkan bukan dari kayu lagi, tapi dari plastik, dari besi. Wah ini ancaman. Nah dari situlah saya melihat bahwa bisnis saya ada ancaman, maka saya harus keluar dari bahaya itu. Mulailah cari ide. Pada satu sore hari, pas ada sebuah mobil L300 membawa lemari besar terbuat dari kayu jati. Itu barangnya ada lemari, di sampingnya ada satu meja terbuat dari jati. Waktu itu sore-sore saya lihat, wah ini barang bagus tapi mahal karena dari kayu jati. Lantas saya sempat berpikir, ini gimana dikirimnya? Satu mobil hanya isinya 1 unit. Bagaimana dikirim ke luar pulau? Padahal Indonesia terdiri dari negara kepulauan.
Ini juga jadi masalah. Nah dari situ ting dapat ide. Ini kalau dibikin knockdown nih muatnya bisa lebih banyak. Ya. Dari situ udah saya mulai berpikir merancang. Kebetulan memang kemampuan saya dalam hal prakarya, ya waktu itu ada prakarya, nggak tahu sekarang ada apa enggak. Waktu saya SD itu ada. Nilai tertinggi di sekolah itu paling tinggi ada 8. Saya bisa dapat angka 9. Ya kan? Artinya kreativitas cukup baik lah pada saat itu. Nah, bangun rancang akhirnya saya menemukan sistem knockdown. Jadi furniture itu dibongkar pasang dalam waktu yang singkat bisa menjadi satu unit, bahkan bisa dibungkus menjadi satu box untuk dikirim ke tempat jauh. Nah, pertama lah Indonesia muncullah produk knockdown, sehingga terjadilah perubahan fenomena waktu itu tahun 80-an dari tukang kayu menjadi pabrik furniture. Hilanglah tukang kayu nyurut itu hilang. Itu semua diganti dengan furniture. Jadi bisa dikatakan bahwa membawa Indonesia terjadi satu revolusi furniture awalnya adalah Olimpik. Dan orang tidak lagi berpikir untuk produksi, tapi dia lebih berpikir untuk jualan. Maka bermunculanlah toko-toko di mana-mana jualan furniture. Dia hanya tinggal beli di Olimpik, dia jualan. Nah, itu terjadi satu perubahan juga. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi dari situ setiap tahun berkembang tumbuh dengan pesat. Sampai sekarang itu jumlah pabrik furniture saya di Indonesia kalau dijumlahin dengan adik saya, ya satu grup Olimpik ini itu ada 65 pabrik. Tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, ada sampai ke Papua, sampai ke Medan itu ada pabrik Olimpik di sana. Dan sekarang lagi mencoba untuk ekspor digenjot supaya bisa lebih besar. Dan kebetulan Imelda ini adalah dunianya lain. Dia lebih suka main yang high-rise, gedung-gedung tinggi, properti. Akhirnya dia masuk ke dunia properti. Tapi dunia furniture-nya diterusin oleh kakaknya sama kakaknya yang kedua. Ya. Cukup jelas? Pak, saya nanti sebelum ke Mbak Imelda masih ada satu pertanyaan dulu nih untuk Pak Au. Jadi teman-teman, kita beruntung sekali Pak Rektor kita kan profesor, tapi ternyata di depan ini ada profesor juga, tapi profesor kehidupan nih kayaknya Pak. Jadi kalau saya lihat Pak, di CV Bapak nggak lama juga Bapak punya pendidikan formal Pak Au ya. Tapi ada satu kata tadi think, lihat ini tuh think. Sekarang di millennials pikirannya banyak galau. Ya, mereka tuh dikasih DM sama mantannya hai aja Pak, gara-gara Facebook ini rusak move on sebelah tuh Pak. Ada gitu lah. Gimana sih Pak biar kita nggak galau, tapi ngelihat sesuatu bisa jadi banget. Saya tahu bahwa nyari ide itu nggak gampang, ide itu mahal. Bagaimana untuk seorang auditor kira-kira gimana? Nah, ini hari temanya adalah wira swasta. Ya, wira swasta entrepreneur itu adalah wira swasta. Kunci keberhasilan wira swasta, ya bukan yang abal-abal ya. Kunci keberhasilan wira swasta apa adalah mampu nggak mencari sesuatu yang baru, yang orang lain tidak ada, kita muncul duluan. Jadi kalau mau sukses selalu harus jalan di depan, jangan ikut orang. Nah, saya lihat milenial sekarang ini ya begitu, suka demen yang baru-baru. Nah, itulah saya lihat justru Indonesia ke depan itu akan menjadi negara yang luar biasa. Ya, jadi yang penting adalah mampu tidak mencari sesuatu yang baru. Yang baru, yang orang lain nggak kepikir, kita kepikir. Nah, supaya bisa kepikir bagaimana? Ya, artinya
Mau tahu ilmunya? Oke? Keluarin handphonenya. Yuk, keluarin handphonenya. Udah handphonenya? Masuk di kontak. Oh, kontak ya Pak ya? Ya. Kontak sama kita. Ada nama-nama orang nih Pak, banyak. Oke. Masukin nomor telepon 08 satunya 4 kali. Oke. 3188. 3188. Nomor apa tuh Pak? 08 satunya 4 kali 3188. Sudah? Oke. Tulis namanya Auditoro.